Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir. Unit kerja SMP Negeri 1 Pemulutan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Pada kegiatan ini, saya bersama dua rekan calon guru penggerak Angkatan 9 lainnya, yaitu Pak Ahmad Ahlan dan Pak Yoga Pratama Yuda. Dalam kegiatan ini, saya berperan sebagai observer yang akan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Ahmad Ahlan selaku coach dan Pak Yoga Pratama Yuda selaku coachee. Sebelum kegiatan coaching yang mereka lakukan, saya melakukan observasi bersama dengan Pak Ahmad Ahlan selaku coach. Setelah selesai pra-observasi yang saya lakukan bersama Pak Ahmad Ahlan, kemudian Pak Ahmad Ahlan dan Pak Yoga Pratama Yuda melakukan kegiatan coaching. Dalam kegiatan ini saya mengamati secara langsung. Setelah kegiatan coaching antara Pak Ahmad Ahlan selaku coach dan Pak Yoga Pratama Yuda selaku coachee, saya melakukan pasca observasi pada Pak Ahmad Ahlan selaku coach. Bagaimana kegiatan mereka dan bagaimana kegiatan saya selaku observer? Mari kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum Pak Ahlan. Salam Hajar. Apa kabar Pak Ahlan? Alhamdulillah sehat Wajar. Wajar bagaimana nih? Sehat juga. Ya. Kasih ya Pak Ahlan hari ini. Sepertinya masih semangat ya. Semangat. Ya. Pak Ahlan rencana ke depan mau melakukan coaching dengan Pak Yoga ya. Betul. Itu Pak Yoga mau apa ya? Ya, Pak Yoga menceritakan gambaran sedikit permasalahannya. Kemudian beliau meminta saya untuk berbagi cerita, dan mungkin saya akan mendengarkan apa permasalahannya Pak Yoga itu sementara. Jadi tujuan Pak Yoga untuk bersama bercakap atau melakukan percakapan dengan Pak Ahlan itu untuk mengungkapkan apa permasalahan yang ada di dalam pembelajaran olahraga masalahnya. Pak Ahlan. Pak Yoga ini guru olahraga. Dia yang akan diangkatnya masalah menjadi maksudnya masalah yang akan diangkatnya nanti masalah siswa. Iya, masalah siswa, masalah minat dan prestasi siswa dalam pelajaran olahraga. Begitu yang beliau sampaikan. Jadi Pak Ahlan sudah punya trik-trik ya khusus untuk nanti bisa melakukan percakapan. Persiapannya apa Pak? Persiapannya saya menenangkan diri dulu. Kemudian saya juga sudah mencoba membayangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yoga. Jadi menggali Lebih dalam lagi permasalahannya apa, akar permasalahannya apa. Kemudian juga nanti barangkali dari percakapan itu pada akhirnya Pak Yoga menemukan sendiri solusinya dari pertanyaan yang saya berikan. Jadi Pak Ahlan mau menyelesaikan masalahnya, mau mencari solusinya, atau Pak Yoga? Tidak, saya hanya menggali permasalahannya, mencoba menanyakan solusinya dengan Pak Yoga itu sendiri. Mungkin nanti pada akhirnya Pak Yoga akan menemukan sendiri setelah mengetahui akar permasalahannya dan keinginannya, akhirnya dia mendapatkan solusinya sendiri. Jadi nanti Pak Ahlan mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ya? Ya, begitu saja. Tujuannya. Jadi diharapkan juga dengan adanya Pak Ahlan tadi, Pak Yoga tadi menceritakan masalahnya, berharap dapat menyelesaikan masalahnya atau bagaimana itu? Ya, dengan coaching ini mungkin pada akhirnya dia menemukan solusinya sendiri. Saya mungkin akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti alur tirta, bahasa, sehingga pada akhirnya Pak Yoga sendiri yang akan menemukan solusinya untuk dirinya sendiri. Jadi Pak Ahlan bukan menyelesaikan masalah Pak Yoga. Ya, cerita lebih dalam mengenai permasalahannya. Setelah mengetahui akar permasalahannya, pada akhirnya nanti Pak Yoga sendiri yang akan mendapatkan solusinya. Kenapa Pak Yoga memilih Pak Ahlan untuk berbagi?
karena kebetulan teman dekat dan sejawat sama profesi juga Bu, sama-sama waktu Palembang juga. Oke Pak Ahlan ya, selamat untuk bercoaching dengan Pak Yoga. Semoga menemukan masalahnya ya. Tetap semangat untuk meneruskan aktivitasnya. Insya Allah Bu, Iya, mudah-mudahan menemukan solusi ya. mudah-mudahan Ya. ya. Jadi nanti seperti air mengalir ya, seperti kata Pak Ahlan, agar menemukan Pak Yoga dapat menemukan masalah Solusinya. ya, dari masalah ini. Jadi daftar pertanyaan disiapkan tidak? Tidak. Yang mudah-mudahan lah Iya. ada di tergambar di kepala barangkali sudah Bu. Oh, iya, iya. Ya semangat Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, kami akan lakukan coaching dulu ya Bu ya. Silakan melakukan coaching dengan Pak Yoga ya. Lumayan lah. Iya. Jadi Jadi saya ini sedikit mempunyai masalah dalam apa namanya olahraga. Ini sharing lah kepada alam yang mereka yang sudah saya alami berbagi cerita. Jadi begini Pak, saya kan sendiri saya dulu olahraga, dulu salah satu istri di jadi untuk masalah yang saya hadapi ini, saya ini punya tujuan ingin meningkatkan minat siswa sehingga siswa itu memperoleh prestasi di bidang khususnya di bidang olahraga gitu. Olahraga kan saya menurut saya alur gitu ya kan ada banyak yang saya buat. Itu masalahnya Pak, saya merasa siswa di sekolah saya itu minat belajarnya kurang untuk pelajaran olahraga, sedangkan saya dituntut untuk mengembangkan minat serta prestasi siswa di sekolah. Yang saya alami selama ini dari sekolah itu saya melihat bahwa apa namanya sarana dan prasarana di sekolah untuk bidang olahraga itu sangat ini bisa dikatakan memang benar-benar tidak memadai. Ada lapangan tapi tidak memiliki alat, ada alat tapi tidak punya lapangan, seperti itu paling tidak. Jadi di sini saya ingin bercerita mengenai hal tersebut kepada Pak Alan dari berbagai hal. Jadi keinginan Pak Yoga adalah bagaimana meningkatkan minat prestasi belajar siswa di bidang olahraga. Iya benar. Tapi kendalanya itu masalah fasilitas ya. Iya, fasilitas. Pak, menurut Pak Yoga, apakah bisa dengan sarana yang kurang memadai, tapi bisa meningkatkan minat belajar siswa? Pak Yoga, kalau ada gagasan apa? Harus memiliki guru, harus memiliki inovasi dan kreativitas sendiri dengan sarana-prasarana yang sepadan. Artinya saya bisa mengidentifikasi sebuah permainan sehingga siswa tersebut minat memiliki kegiatan olahraga. Tapi tidak sepenuhnya itu bisa Pak. Artinya memang harus kita siswa tersebut bakatnya tersalurkan sehingga dia bisa memperoleh prestasi. Kalau minat mungkin bisa kita tunjang sebagian saja gitu.
ya secara bertahap kan, tapi untuk semua ininya prestasinya kita tidak menggunakan hanya saja. Apa yang sudah Pak Yoga misalnya mengenai ini dalam pembelajaran sudah berusaha tetap bagaimana kita bagaimana cara mendapatkan masalah ini. Jadi kalau saya tidak menghilangkan PPP berorganisasi dan KSG sesuai dengan materi yang saya berikan. Misalnya materinya tentang bola besar. Bola besar apa? Kalau SD, kalau voli belum levelnya gitu Pak. Mungkin kelas 6 sampai dengan kelas 7. Kalau di sini mungkin sepak bola ya. Bukan sepak bola menggunakan organisasi dan KSE. Di situ tujuan saya untuk meningkatkan minat siswa tersebut. Karena organisasi itu yang namanya dari organisasi konten, proses dan produk. Nah, yang saya akan coba kembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, saya coba menggunakan diferensiasi konten, proses dan produk. Secara konten mungkin saya bisa mengajarkan sebuah video pembelajaran mengenai sepak bola, mengenai peraturan-peraturan dan apa visual kan, visual, monitoring dan lain-lain. Untuk visualnya mungkin saya memberikan ada siswa yang gaya belajarnya membaca atau melihat, saya berikan pelajaran olahraga mengenai tentang sepak bola dan yang apa namanya monitoring tadi saya lihatkan video laptop kan, karena sekolah itu Mohon maaf Pak Yoga ya. Kan kita sudah tahu permasalahannya ya. Nanti saya sudah mencoba mengajar organisasi gitu ya. Kan permasalahannya yang dari Pak Yoga ceritakan kadang-kadang tetap perlu sarana. Menurut saya untuk mendapatkan sarana ini gagasan apa misalnya dari Pak Yoga bahwa nanti sarana itu bisa terpenuhi. iya itu tadi. Apakah Pak Yoga berbicara dengan kepala sekolah, mengajukan yang dibeli, atau bagaimana kira-kira? Jadi yang saya ceritakan tadi saya menyiapkan dari PPP. Jadi setelah saya coba apa namanya menerapkan pembelajaran sesuai PPP berdifferensiasi, tidak, saya rasa tidak cukup. Artinya dalam materi yang saya berikan tentang sepak bola tersebut, ada yang siswa yang kinestetik itu membutuhkan raga, dia udah, sedangkan di sekolah minim yang namanya sepak bola, apa bola kaki minim. Jadi di situ keterbatasannya saya tidak cukup untuk mencapai PPP saja, artinya saya juga cukup, saya juga perlu menyiapkan alat peraganya. Jadi di situ saya coba sudah saya mediasi dan bicara dengan komunikasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk membeli alat-alat olahraga yang dibutuhkan di sekolah gitu ya. Saya sudah coba jadi saya coba PPP, namun PPP ini tidak bisa menunjang pelajaran itu, tidak menunjang minat dan motivasi siswa, namun tidak didukung adanya alat tadi Pak. Ya, jadi untuk sama-sama terkoneksi agar sama-sama tercapai tujuan pelajaran siswa, kan kita harus mempersiapkan alat itu. Tidak mungkin saya mengeluarkan dana sendiri gitu kan Pak. Ya, jadi saya sudah. Ya. Bagaimana tanggapan kepala sekolah dan bendahara? kalau respon itu mereka mengiyakan Pak, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sarana dan prasarana tersebut dari Pak. Dan sedang bercoba bersama siswa
aplikasinya ya. Iya benar. Ya, beli ya. Menurut Pak Yoga, jika memang itu ada lain mendapatkan sarana ini? Oke, iya. Jadi alternatif lain yang coba saya terapkan yaitu saya berdiskusi kepada siswa tersebut mengenai kegemarannya. Misalnya Pak, siswa putra kan rata-rata itu gemar sepak bola. Mungkin tidak mungkin sepak bola semua, mungkin tidak ada yang lompat lari dan segala macam. Jadi untuk materi hari ini dari SPP tersebut saya belajar dari beberapa hari. Begitu saya menerapkan di kelas, saya sebelumnya sudah berbicara atau ini ke kelas yang akan saya ajar bahwa Bapak akan mengajar pelajaran sepak bola karena sekolah kita tidak memiliki sepak bola. Siapa yang punya bola di rumahnya boleh dibawa. Oh iya Pak, iya. Dan untuk yang siswa putri misal tidak tidak berminat dalam sepak bola bisa membawa tali atau semacamnya, tapi untuk pelajaran ini tetap harus membawa sepak bola. Setelah lewat pelajaran ini sesuai dengan minat kalian gitu Pak. Jadi saya meminta siswa untuk membawa sendiri atau alat sendiri gitu. Bagaimana itu? Saya dengan Pak Yoga meminta bawa bola sendiri, apakah bisa disambut siswa-siswa Bapak? Artinya pelajaran itu bisa terlaksana. Oke Pak, itu saya rasa antusias siswa putra itu sangat baik Pak ya untuk di bidang olahraga dan sepak bola itu. Begitu saya meminta, jadi tidak hanya satu orang yang membawa Pak, lebih dari 2 orang atau 3 orang membawa bola sendiri. Terkadang begini juga Pak, bila bola yang dibawa itu pecah, mereka sokongan membeli bola plastik untuk mereka bisa menggunakan untuk bermain bola di lapangan sekolah. Berarti kalau saya tangkap, artinya untuk pelajaran itu bisa berjalan. Iya benar. Bagaimana dengan pelajaran olahraga lain ya? Apakah ada lagi kesulitan Kalau olahraga lainnya salah satu tantangannya tadi Pak, karena memang belum kita misalnya kita ingin mengajar tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada badminton ya, tabung tangkis. Di sekolah itu tidak ada raket, tidak ada raket, tidak ada kok. Jadi ada raket kemarin saya lihat, cuman tali sudah putus. Jadi saya instruksikan kepada siswa jika ada raket silakan dibawa. Yang punya bola pokoknya juga silakan dibawa, berapapun adanya kita bermain secara bergantian gitu Pak. Saya akan mengajarkan tekniknya terlebih dahulu gitu kan. baik? Artinya siswa bisa ya membawa sendiri. Alhamdulillah siswa bisa membawa sendiri gitu Pak. Bisa diajak kooperatif gitu kan. Cuma artinya itu yang diharapkan sebenarnya bagaimana sekolah Benar sekali. Ya. mungkin dengan bahkan yang sangat baik. Jadi harapan saya sekolah itu memiliki sarana prasarana olahraga sendiri. Artinya apa yang dibutuhkan siswa dalam sebuah permainan olahraga itu sudah ada Pak. Jangan kita harus mencari kemudian meminta tolong siswa itu saya rasa sekolah tersebut kayaknya belum siap atau belum apa gitu. Jadi begitu kalau ada alat olahraga, misalnya contoh kan kayak bulu tangkis itu kan enak. Misalnya ada 20 set gitu kan raket. Jadi siswa tersebut bisa bermain secara berpasangan, tidak ada yang bergantian. Bergantian Pak. Jadi kita mudah menerapkan penjelasan materi atau teknik dasar saja. Itu harapan dan sebenarnya harus juga sudah dijelaskan menyampaikannya di sekolah. Benar sekali. Tapi yang Pak Yoga meminta kepada siswa dan alhamdulillah siswa ada responnya untuk melaksanakan. Tapi harapan besar sebagai
sekolah itu tetap harus melengkapi sarana itu ya. Benar. Apakah ada cara lain selain dengan meminta untuk orang apakah perlu meminta dukungan dari orang lain bisa barangkali ya. Saya rasa tidak perlu banget karena dana bos itu separuhnya itu bisa kita alokasikan untuk sarana dan prasarana olahraga. Mungkin saya sudah mediasi atau berkomunikasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Mungkin saja ada kendala lain yang memang harus dibayarkan yang lebih apa namanya lebih diprioritaskan daripada alat olahraga. Tapi saya yakin kepala sekolah dan bendahara sekolah kedepannya akan menyediakan. Mungkin belum saja menurut saya. Ya. Atau mungkin itu dengan skala prioritas. Makanya misalnya mungkin tidak seluruhnya Bertahap gitu ya. bertahap. Jadi mungkin yang benar saya Pak. Jadi mungkin yang saya harapkan seperti kata Pak Ahmad tadi prioritas ini yang memang secara umum kan yang sering digunakan mungkin seperti sepak bola gitu kan Pak atau raket gitu atau apa jadi semacam alat-alat senam gitu kan sangat diperlukan untuk Baik, untuk mendukung keinginan Pak Yoga itu kan salah satunya tadi adalah dengan mungkin bisa dilakukan dengan siswa, orang tua siswa ya, untuk menurut Pak Yoga itu ya kalau misalnya kita paling tidak menyampaikan dengan uang sekolah kita mungkin kalau sekolah bisa memakannya dengan begitu Pak Ahmad punya pengalaman di bidang ini bagaimana bisa disampaikan agar saya bisa menerapkannya di sekolah gitu. Mungkin ada pengalaman dari Pak Ahmad kan? ya kalau pengalaman tidak ada cuma menurut saya kadang-kadang kita kan akan coba misalnya kita coba dengan komunikasi kita akan berpikir lagi dengan yang lain Iya. misalnya saya tidak bisa menunjuk ya kira-kira mungkin bisa gitu ya. Jadi yang sudah saya lakukan sudah Pak, saya sudah berkomunikasi meminta sarana dan prasarana alat-alat olahraga itu kan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah. Alhamdulillah mereka mengiyakan mungkin waktunya lebih tepat diberikan atau disediakan. Jadi saya sendiri masih menunggu entah itu satu minggu lagi, 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi Pak. Artinya sudah ada apa namanya himbauan dari kepala sekolah untuk menyediakan. Karena tujuan saya kan ingin mengembangkan minat dan prestasi siswa. Kalau sekedar minat mungkin bisa aja sekedar bermain bisa kan. Tapi kalau bahkan misal kita melihat ada salah satu siswa kita yang berbakat di bidang olahraga tertentu. Namun di sekolah tersebut tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk mendukung bakat siswa tersebut. Maka tidak akan tercapai suatu prestasi untuk siswa tersebut, gitu Pak. Jadi kalau memang misalnya ada semuanya sudah terpenuhi, ada kemungkinan besar perlahan tapi pasti kita akan mendapatkan prestasi, meningkatkan prestasi murid di bidang-bidang tertentu. Itu yang saya tuju dan saya.
dukungan juga. Sekarang Pak Yoga, kira-kira apa yang bisa kita sebutkan dari apa atau Pak Yoga sudah bergambar apa yang dilakukan dari yang hari ini? Umpamanya, mungkin saya akan bertanya lagi, umpamanya misalnya dari awal bulan Islam, gagasan apa lagi? Baik kan? Supaya kebutuhan akan sarana itu bisa terpenuhi. Mungkin itu tadi Pak ya. Surat edaran ya untuk wali murid untuk dikumpulkan di sekolah, perihalnya itu meminta bantuan sukarela untuk membeli sarana prasarana olahraga untuk siswa tersebut gitu ya, Pak. Nah, jadi dana tadi itu kan prosesnya agar dipercepat kalau memang yang dari kepala sekolah belum merealisasikan itu Pak. Cara itu terserah berapa dananya, pendapatnya akan kita alokasikan untuk memberikan alat-alat bola segala macam kan, mungkin bisa jadi salah satu ide. Ya, siapa tahu dengan itu kepala sekolahnya jadi masa lalu gitu kan. Biarnya dipercepat ya. Dan juga tidak mungkin begitu kita masuk kelas tiba-tiba anak-anak silakan uang Rp2.000. Nah, jadi nanti ada anaknya yang pulang ke sekolah, ibu tadi saya sokongan apa? Jadi orang tuanya marah di sekolah. Jadi lebih baik kita buat surat edaran secara resmi, anak-anak sekolah, kepala sekolah kan. Artinya ya kepala sekolah juga mungkin mendukung gitu Pak. Melihat antusias atau partisipasi dari wali murid dalam mencapai tujuan belajar anaknya tersebut. Baik. Untuk kalau umpamanya apa sarana itu bagaimana ada lanjutannya? Kelanjutan dalam mengatasi permasalahannya atau gimana? Paling tidak nggak mau dicoba. Jadi artinya tadi sudah bicara dengan bola, dan kali ini akan dicoba dengan Iya benar. itu yang mungkin cara itu dulu. Walaupun nanti tidak bisa dilaksanakan, mungkin nanti kita akan bicara lagi Opsi lainnya. Mungkin cara dua tadi tidak berjalan dengan lancar, realisasi. Mungkin saya akan coba cara ketiga, Pak. Itu ada cara ketiga itu terpaksa saya mengeluarkan dana sendiri. Nanti mungkin kita ganti kepala sekolah gitu. Oh, iya, bisa jadi. Selama pada saat dana cair mungkin begitu saya coba belikan alat-alat olahraga kan, saya berikan kwitansi pembayarannya, mungkin pada saat pencairan apa segala macam bisa dikembalikan. Itu mungkin ada opsi. Jadi mudah-mudahan saya yang mengajar tidak tersendat dalam memberikan pelajaran, dan siswa juga tadi bisa dengan cepat belajar dan bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Baik, saya rasa sudah tergambar ya Pak ya. Ya benar. Kalau Bapak bisa ceritakan berarti ada berapa opsi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan sarana itu? Ya, dan sumbangan ini kan dan alat olahraga secara sukarela. Mungkin saya menggunakan dana saya sendiri kan sementara ya nanti bisa diganti oleh sekolah. kali itu ya. Pokoknya masalah itu sedikit banyak akan sudah ada solusi ya. Sekarang oleh Pak Yoga sendiri sebenarnya ya. Saya begitu kan.
Saya rasa cukup barangkali Pak Yoga untuk percakapan kita kali ini. Jadi mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Ahlan, perasaan saya lebih sedikit lega gitu. Lebih sedikit lega, lebih apa namanya? Yang sebelumnya saya tidak terpikir menjadi terpikir, oh iya, kenapa saya tidak coba cara ini gitu kan Pak. Artinya saya tergali sendiri untuk menemukan ide-ide tertentu Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Alan. Sama-sama, terima kasih juga Pak Jadi Yoga. boleh dimakan Pak? Boleh. Ada akhirnya kan tersebut Pak Yoga sendiri yang bisa cari solusi. Iya benar. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya. Gimana Pak Fajar, Ahlan? ya begitulah Fajar. Ya, gimana rasanya setelah melakukan coaching dengan Pak Yoga? Ya, alhamdulillah saya mencoba mengikuti pertanyaan-pertanyaan dengan alutsista. Alhamdulillah Pak Yoga sudah menemukan sendiri solusinya. Ada 3 solusi tadi yang dia kemukakan kepada saya, dan itu akan dicobanya setelah sesi coaching tadi. Itu sepanjang pantauan saya tadi, alhamdulillah ya, Pak Yoga sama Pak Ahlan dan Pak Ahlan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga menemukan solusi ya Pak Yoga ya. Nah itu sebenarnya sudah mengikuti alur kita percakapannya Iya, tadi ya, berusaha dan juga gitu. saya. Mungkin ada sana sini kekurangan barangkali Ya, itu juga ya, belum. ada kekurangan tadi beberapa hal yang sempat kami catat itu kan ada mungkin di awal ini Bapak masih belum memancing ya. Iya. Iya. Tapi setelah di pertengahan akhir Bapak Iya. mengalir begitu mengalir cair suasana jadi mengalir begitu saja dan sehingga percakapannya lebih santai, lebih rileks, lebih enjoy dan Iya. sepertinya Pak Yoga juga merasa puas ya dengan itu. Ya, mudah-mudahan. Jadi bagaimana perasaan Pak Yoga, Pak Ahlan sekarang setelah melakukan Coaching, percakapan iya. dengan Saya Pak juga Yoga? merasa lega karena dengan Hasil tadi ya? dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya coba tanyakan, menggali permasalahannya. Pada intinya permasalahannya adalah prasarana. Iya. Itu saya tanya opsi lain. Pertama beliau menyatakan dia sudah berusaha membicarakannya dengan kepala sekolah, tapi belum ada realisasinya sampai sekarang katanya. Saya tanya lagi, apakah ada cara lain Pak Yoga? Ada katanya, mungkin kalau saya membuat surat edaran yang ditantangkan kepala sekolah untuk kepada orang tua berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana olahraga. Kemudian opsi yang ketiga, saya tanya lagi apakah ada opsi lagi selain yang itu. Pada akhirnya ya kalau memang susah saya keluarkan dana sendiri dulu, nanti baru diganti dengan dana bos katanya ya. Mungkin itu akan lebih cepat. Dari tadi percakapan coaching tadi ke depan apa yang ingin diperbaiki dari percakapan coaching antara Bapak tadi untuk ke depan rencana ke depan? Ya, saya akan lihat evaluasi dulu dari hasil coaching saya ini. Saya Yang ada yang kurang, saya merasa lihat ada yang kurang ada juga sih, pada awal mungkin saya kurang intermezzonya barangkali ya, karena langsung pada topik pembicaraan saya tidak mengalir ya, kurang bisa berbahasa basi barangkali ya Bu ya. serius ya. Jadi itu yang perlu ditinggalkan, lebih santai ya, Mungkin lebih santai dan lebih apa istilahnya lebih enjoy ya. ya, Tidak terbebani juga oleh bebannya skoci ya. Oh ya. Jadi kesimpulannya Pak Ahlan sudah melakukan coaching tadi ya, sudah mengikuti alur kita, sudah percakapannya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan ada beberapa juga kekurangannya yang mungkin akan dilengkapi ke depan ya. Jadi untuk ke depan Pak Ahlan akan memperbaikinya hal ini. Oke, terima kasih Pak Ahlan ya, sudah ini memberikan informasi kepada kami. dan Ibu juga sudah Demikian memberikan pantauan masukan. kami. Ya. Terima kasih. Ya.